Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Pemirsa Wahdah TV Depok yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita tentang ruqyah syar'iyyah. Dan kita masuk kepada tahapan yang ketiga, yaitu tahapan setelah pengobatan. Tahapan ini adalah tahapan yang sangat rawan, ya. Karena kadang dianggapnya sudah selesai, tapi ternyata masih ada jin yang kemudian masih mengikuti dia, masih ada yang ingin untuk masuk kembali, ya. Dan ini hal-hal yang mungkin terjadi. Maka ketika dalam kondisi meruqyah yang tahapan yang kedua tadi, yaitu tahapan dalam pengobatan, maka ketika ada indikasi bahwa saya jinnya itu masih banyak yang ingin masuk, ya, maka didakwain semuanya, ditarik semuanya untuk didakwain akan masuk Islam atau bertobat, sehingga dia keluar dalam kondisi yang sudah keluar semuanya. Dan juga dengan berupaya untuk mengalahkan jin yang ada, mengalahkan jin, ya, termasuk jin yang menjadi pimpinannya, terpanggil pimpinannya, atau masuk juga dukunnya kita kalahkan, sehingga tuntas lah. Tetapi ketika dalam kondisi yang belum tuntas, ya, maka ada hal yang harus kita sampaikan kepada pasien agar menjaga sholatnya, ya, yang pertama. Yang kedua, agar tidak mendengarkan musik dan lagu, kemudian menjaga wudunya dan selalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas sebelum tidur, dan juga baca ayat kursi. Kemudian ditutupkan di telapak tangan untuk kemudian diusapkan ke badan. Dan selanjutnya juga dengan menjaga sholat tahajud, dengan membaca zikir-zikir yang bisa tambah ketika dalam waktu-waktu pagi dan sore, dan juga waktu-waktu sholat tahajud. Kemudian juga membaca surat Al-Mulk sebelum tidur, atau ketika tidak bisa membaca langsung, maka dengan mendengarkan dari ayat-ayat ruqyah dari MP3 atau dari YouTube atau yang lainnya. Kemudian membaca zikir pagi dan petang. Zikir petang ini sangat penting sekali, ya, dijaga agar benar-benar bisa menjadi pimpinan yang kuat kepada Allah SWT. Kemudian berteman dengan orang yang soleh dan menjauhi orang-orang yang dosa. Yang ke-8, jika wanita, maka perintah halal untuk memakai jilbab atau busana yang menutup aurat. Kemudian yang ke-9, mendengar bacaan Al-Quran selama 2 jam setiap hari atau membaca 1 juz. Yang ke-10, setiap salat subuh membaca wirid La ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. La ilaha illallah wa la syarikalah
Wahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 100 kali. Kemudian baca bismillah ketika melakukan sesuatu. Kemudian tidak bersentuhan langsung dengan lawan jenis. Kemudian ketika tidur usahakan tidak sendirian, tapi ditemani. Kenapa dalam proses pengobatan perlu ditemani tidurnya? Karena dikhawatirkan kalau masih ada jin yang masuk kembali dan dalam kondisi yang mendampingi, sehingga yang akan ada adalah bahaya. Kemudian dengan tentunya dengan tidur yang didampingi oleh suami atau istri, kita akan menjadikan lebih kuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan pengobatan, ya, yang ini berkaitan dengan kondisi pasien yang telah diruqyah. Kayaknya perlu untuk kita pelajari dengan baik, ya. Karena tentunya pengobatan ruqyah syar'iyyah ini bukan perkara mudah secara teori, pada praktek. Karena kadang ketika di lapangan hal yang mungkin menjadi pertanyaan kita, kadang terjadi ruqyah kok tidak ada reaksi. Inilah kita perlu untuk lebih ruqyah terjun di lapangan. Kemudian di situ nanti kita akan mendapatkan banyak pengalaman yang bisa kita dapatkan. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan kita bermanfaat. Terima kasih banyak kepada para pemirsa Warna TV. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi masih untuk solusi pengobatan yang bisa kita berikan. Allah Ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.